Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Ya, kita dilanjutkan. Eh, Sabian yang ketujuh, Wa'an Umar bin Syabbah, dari Umar bin Syabbah, qala, dia berkata, kuntu bimakata baina Safa wal Marwata. Pada saat aku berada di antara Safa dan Marwah, itu rojulan rokiban baglatan. Kemudian aku melihat seorang yang menaiki bagal betina. Jadi bagal itu adalah peranakan kuda dan keledai. Wa baina yadaihi gilmanun. Dan di depannya terdapat anak-anak, beberapa anak. Faidahum yu'annifun nasa. Faidahum yu'annifuna an-nasa. Ternyata mereka membentak orang-orang. Yu'annifunan nasa. Qala. Kemudian dia berkata, summa utu ba'dahinin. Aku kembali. Kemudian setelah itu, ya, untuk ba'dahinin aku kembali pada haltu alal jisri. Lalu aku masuk ke jembatan. Faida ana birojulin hafin. Ternyata aku melihat seorang laki-laki yang bertelanjang kaki. Yang tidak pakai sendal, maksudnya tidak pakai alas kaki. Hasirin tawili sya'ri. Dan terbuka kepalanya dengan rambut yang panjang. Qala faja'atu andur ilaihi wa ata'ammaluhu. Lalu aku memandang dan merenungkannya. Faqala li. Lalu aku berkata, dia berkata, malakatan duru ilayya. Mengapa kamu melihat aku, memandang kepadaku? Fakultu lahu. Lalu aku berkata kepadanya, syabbahtuka birojulin ra'aitahu bimakkata wa wasabtu lahu as-siffata. Aku menjawab, aku serupakan kamu dengan seorang laki-laki yang kulihat di Mekah dan aku gambarkan sifatnya. Syabbahtuka birojulin ra'aituhu bimakkata wa wasabtu lahu as-sifata. Faqala li. Lalu dia berkata kepadaku, ana dalika rajul. Akulah orang itu.
Fakultu ma fa'alallahu bika. Maka aku katakan, apa yang yang dilakukan Allah terhadapmu? Faqala inni tarafa'tu fi maudiin. Aku meninggikan diri. Ya. Fi maudi tempat orang yang merendahkan. Yatawadau fihin nasu. Fawadu'anillahu haitsu yatarafa'un nas. Jadi kata dia, aku meninggikan diri di tempat orang yang merendahkannya. Atau di Mekah. Maka Allah merendahkanku di mana orang-orang meninggikan diri. Yaitu di bawah jembatan. Kanal Hajjaj bin Yusuf adalah bernama Hajjaj bin Yusuf min kibarid dolomati al-mutakabbirin. Seorang yang sombong dari orang-orang yang dolim. Jadi seorang yang dolim dan sombong maksudnya. Ya. Asyafakina liddimai. Yang sering menumpahkan darah. Wa akhbaruhu asyani'atu. Madkuratun fi kutubit tarikh. Berita-berita tentangnya ya, madkurah tersebut fi kutubit tarikh di buku-buku sejarah. Wadata yaumin, maka suatu hari ro'a hun pasa'a tadibu ila musallahu. Dia melihat seekor kumbang merayap menuju tempat sholatnya. Fatorodaha fa'adat. Lalu diusirnya dan dia kembali. Summa torodaha fa'adat. Dia mengusirnya lalu kembali lagi. Fa'ahodaha biyadihi. Lalu dia mengambilnya dengan tangannya. Wahadapa biha lalu membuangnya. Fakorosothu korson. Tapi kemudian kumbang itu menggigitnya. Warimat yaduhu yang akhirnya bengkak tangannya hatta halaka. Yang menyebabkan kebinasaannya. Wahakada ahanahullahu. Dia lalu dia meninggal akibat kumbang tadi ya. Ahanahullahu pakotalahu bi'ahwani mahlukotihi. Dengan mudah dengan makhluk-makhluknya. Kama kotala Namrud dubnu Kan'an biba'udotin dahol tu pi unfihi. Pi anfihi. Sebagaimana Raja Namrud bin Kan'an ya, yang terbunuh oleh seekor nyamuk yang masuk ke hidungnya. Jadi Allah itu sangat mudah ya, untuk menghinakan orang yang tinggi, sebagaimana tadi orang tadi ya, dia dimati dengan oleh kumbang ya, yang menggigitnya. Jadi Allah
menghinakannya melalui sebab makhluknya yang terlemah. Bakanat sababu halakihi. Karena dia itu sering inilah sebab-sebab kebinasaannya. Wa kam tamarroda wa tajabbaro hatta idda'a al-uluhiyah. Jadi kadang-kadang dia ini sewenang-wenang dan hingga dia mengaku Tuhan. Idda'at min uluhiyatihi. Wa ada Sayyidana Ibrahim alaihissalam. Bahkan dia mengganggu Sayyiduna Ibrahim alaihissalam wa aroda ayyah rikohu binar. Dan dia ingin membakarnya dengan api. Fasalamahullahu minha, dan Allah menyelamatkannya dari api itu. Qala ta'ala kama qala ta'ala qulna ya naru kuni bardan wala salaman ala Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, kami berfirman, ya naru wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Anbiya. Itu lagi. Tasi'an. Wa kadzalika ahlakallahu Fir'aun. Begitu pula Allah membinasakan Fir'aun. Bi an agrokohu fi nahrin Naili. Dengan menenggelamannya di sungai Nil. Khosian dalilan, dalam keadaan hina dina. Ba'da antogo wabago, setelah dia berbuat sewenang-wenang dan aniaya. Wa qala liqaumihi, di mana dia pernah berkata, yang diabadikan ya di dalam Al-Qur'an, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Wa ada Sayyidana Musa alaihissalam. Dia mengganggu Sayyiduna Musa. Wa qatala wasajana kasironi minan nas. Dia banyak membunuh dan memenjarakan orang. Wa adabahum asaddal adab. Lalu menyiksanya dengan sekeras-kerasnya. Wa kadzalika Qarun, begitu juga Qarun. Ya. Lama takabbaro, ketika dia menjadi sombong. Khosafallahu bihi al-ardo. Allah membenamkannya di bumi. Bahwa yatajal jalu piha. Dia masuk ke dalamnya. Ila yaumil kiamati, pada hari kiamat. Ila ghairi dalika, dan lain-lainnya. Kama fi ahbari qauminu. Begitu pula ada dalam cerita-ceritanya kaum Nabi Nuh. Wa adin, kaum Ad. Wa Samud, dan kaum Samud. Wa qaumi Lut,
kaum Lut, ya. Wa qaumi Syuaib, kaum Syuaib. Fa'adzabahumullahu bikibrihim. Mereka semua itu diadab oleh Allah karena kesombongan mereka. Wa ifsadihim fil ardi, dan membuat kerusakan di bumi. Ba'duhum bil goroki. Ya. Sebagian mereka ada yang ditenggelamkan. Wa ba'duhum birihin sorsorin atiyatin. Di sebagiannya lagi diterpa angin yang sangat dingin lagi kencang. Au bisoihati, karena batu-batu. Au bisoihati, atau dengan angin yang kencang. Dengan teriakan. Soihah. Au hijarotin, atau karena batu-batu. Wanari, dan api. Tarmihi minasama, yang ditimpakan dari langit. Au bizal jalati syadidati, atau dengan gempa yang sangat keras. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man ahadathu as-sayhatu wa minhum man khasabna bihi al-ardo wa minhum man agraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Fakulan, maka masing-masing, ahodna, kami siksa, bidambihi, karena dosanya. Faminhum, di antara mereka, man arsalna alaihi hasiban, yang ditimpakan kepadanya hujan batu kerikil. Wa minhum man ahodathu as-sayhatu, di antara mereka ada yang ditimpa suara yang keras. Wa minhum man khasabna bihil ardo, ada juga yang di antara mereka yang kami benamkan ke dalam bumi. Wa minhum man agrokna, ada yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyadlimahum, dan sekali-kali tidak hendak Allah menganiaya mereka. Walakin kanu anfusahum, akan tetapi mereka lah yang yadlimun, menganiaya mereka dirinya sendiri. Nah, ini beberapa contoh-contoh daripada akibat orang-orang sombong. Akibat kesombongan. Jadi akibat kesombongan itu pada akhirnya akan musnah. Pada akhirnya akan celaka. Pada akhirnya Allah akan memberikan peringatan terlebih dahulu. Ya, sebagaimana tergambar tadi, bagaimana yang diceritakan oleh Umar bin Syabbah. Di mana yang tadi karena kesombongannya dia jadi hina di bawah jembatan dengan yang istilahnya di tempat yang Allah meninggikan. Jadi dia meninggikan diri di tempat orang yang merendahkannya, yaitu di Mekah. Maka Allah yang merendahkan dia, ya. Di mana orang meninggikan diri, yaitu di bawah jembatan tadi. Kemudian bagaimana cerita yang diceritakan oleh
yang cerita tentang Hajjaj bin Yusuf. Ya, di mana Hajjaj bin Yusuf ini adalah orang zalim, ya orang yang sombong. Bisa terlihat digambar dalam sejarah. Dia mati karena kumbang yang kecil. Bagaimana juga Raja Namrud mati hanya dengan seekor nyamuk. Padahal dia adalah raja. Ini gambaran dari orang yang menyombongkan. Nah, begitu juga kita melihat di Quran ada cerita Fir'aun, ceritanya Korun, ya, ceritanya kaum Ad, ceritanya kaum Samud, ceritanya kaum Lut, ceritanya kaum Syuaib, yang semuanya mereka tidak mau menerima kebenaran dari Allah, artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang sombong, maka Allah binasakan mereka. Allah hancurkan mereka, Allah timpakan. Tapi kita ya beruntung ada di zamannya, menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk tidak langsung dihancurkan, gitu, karena kesombongan itu. Allah beri dulu peringatan-peringatan. Allah berikan waktu untuk bertaubat. Ini menjadi satu hal berkah karena kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Adada kulli harfin, kutiba yuktabu abadal abidina, wa daharod dahirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.